Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Dr. Elafia Nita Luhut, mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2025, tahap 3 Prodi Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan nomor induk mahasiswa 251115055. Hari ini saya mengambil video praktik mengajar di SMA Negeri 2 Kalianda kelas 10 fase E dengan metode pembelajaran deep learning dengan materi menghindari sifat godap atau temperamental. Mohon arahan dan masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik? Baik. Oke, alhamdulillah sehat semuanya ya. Oke, sudah berdoa? Belum. Oke, Ibu minta ketua kelasnya silakan pimpin doa. Kita doa bersama-sama. Semuanya siap. Berdoa mulai. Salam pada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu kehadirannya ya. Yang tidak hadir siapa tadi? Keterangannya apa, Nak? Sakit. Suratnya ada? Oke, udah siap ya belajar ya? Oke, Ibu sebelum mulai pembelajaran mau ada ice breaking dulu boleh? Boleh. Oke, Ibu minta semuanya berdiri, silakan. Nah, ice breakingnya apa? Ice breakingnya tentang pengenalan emosi. Jadi nanti Ibu akan menampilkan beberapa emosi di sini, kemudian Ibu minta kalian untuk mengekspresikannya. Sekalian kalian lihat teman sebelah kalian ekspresinya sudah sesuai atau belum, oke? Sudah siap? Siap ya. Oke, ekspresi yang pertama. Senyum. Dilihat temennya udah senyum atau belum? Senang. Oke, ekspresi senang ini. Sedih. Sedih. Oke, sedih beneran ya ternyata ya. Oke, lanjut. Yang satu lagi ya. Marah. Gimana marahnya? Oke, udah cukup, tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Oke, silakan duduk. Nah, apa sih kaitannya ice breaking tadi dengan materi kita hari ini? Materi yang akan kita bahas itu adalah menghindari diri dari sifat godap atau temperamental. Ya. Oke, pernah marah tidak, Nak? Sering, pernah. Nah, biasanya karena apa marahnya? Karena kesel, diganggu teman mungkin ya. Terus yang biasa kalian lakukan ketika marah tuh apa? Maki-maki. Terus apa lagi? Diam. Apa lagi? Nendang pintu, banting barang. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama adalah kalian ya sebagai peserta didik itu mampu menjelaskan pengertian sifat gadap, kemudian cara mengendalikannya gimana, kemudian faktor-faktor apa saja yang menyebabkan orang itu bisa marah, ya. Kemudian yang kedua, setelah materi selesai itu kalian diharapkan dapat bekerja sama dalam kelompok untuk membuat mind mapping tentang sifat temperamental. Ada yang sudah tahu pengertian sifat temperamental itu apa? Ada yang bisa memberikan pendapat? Temperamental itu apa sih? Sudah pernah dengar istilah ini kan? Iya, Kanza gimana? Nggak bisa ngatur emosi. Betul. Terus ada lagi yang bisa ngasih pendapat?
Temperamental itu adalah marah yang berlebihan. Itu disebutnya dengan sifat temperamental. Oke, kita tonton satu video dulu ya. Sudah berapa tong sampah yang kita tinggal? Mungkin yang berapa meja yang kita pegang akibat gejolak anak kita yang dapat melukai orang lain. Hal tersebut dapat membuat kita masuk data kriminal detektif nasional. Jadi selalu pahamilah diri kita ketika kita marah dan coba sebisa mungkin untuk tenang. Kalau masih juga tak bisa ditahan, gantilah motif kita dengan efek tinju. Ada yang bisa menyimpulkan dari video yang kalian tonton? Jadi kalau marah itu harus apa? Harus tenang ya. Kalau misalkan kita punya kebiasaan yang jelek, kebiasaan marah yang jelek, itu jangan dinormalisasikan. Kalau ini tadi kan contohnya apa? Marahnya dengan melempar barang, contohnya remote TV. Ya kalau di dekat kita itu adanya remote TV. Kalau adanya apa tadi? Pisau. Terus semua orang itu pasti pernah marah. Bahkan Nabi pun pernah marah itu ya. Jadi gini, kalau misalnya kalian marahnya dalam keadaan berdiri, lagi berdebat nih dengan teman kalian, kalian duduk. Coba untuk duduk. Ya, tahan marahnya dengan cara duduk. Tapi kalau misalnya duduk itu tidak mempan atau tidak berpengaruh apa-apa, kalian coba berbaring. Supaya apa? Supaya badannya lebih rileks, kalian lupa dengan masalahnya, lupa dengan emosinya. Ibu punya kartu. Kartunya ini berisi macam-macam skenario. Seandainya kalian mengalami cerita yang ada di kartu ini, kalian marahnya ada di zona yang mana? Zona hijau itu tidak marah sama sekali. Zona kuning itu mulai marah. Zona merah itu marah atau sangat marah ya. Oke, dari sini dulu silakan ditempel. Jadi dari tabel ini bisa disimpulkan bahwa kelas 10-3 emosinya rata-rata ada di zona yang mana? Berarti sudah bisa mengendalikan emosinya belum? Belum ya. Oke, faktor penyebab sifat temperamental itu dibagi dua. Yang pertama ada faktor apa? Fisik. Yang kedua faktor psikis itu artinya apa? Faktor mentalnya, jiwanya. Oke. Sekarang Ibu bagi kelompok. Oke, silakan duduk berkelompok. Kelompok 4 berarti yang ini ya. Tips Islami mengendalikan marah. Ini poin-poinnya. Oke. Ini judul besarnya. Nah, ini nanti. Ini udah tahu kan temanya, materinya tentang apa? Kelompok berapa? Ini, ini judul besarnya. Boleh ditulis biar enak nanti. Oke, gue investornya. Gunting aja. Udah nggak di... Ya. Iya, dibacain semua nanti ya. Udah kok, udah bener. Kayak kelompok 1, nak, silakan presentasi. Di bawah hasil diskusinya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Karena marah adalah fitrah manusia. Namun, Islam menuntut agar marah diarahkan pada hal-hal yang benar dan tidak melebihi batas. Membuka sesi tanya jawab untuk kedua orang penanya. Bagaimana cara membedakan apakah marah kita muncul karena membela kebenaran atau muncul karena ego pribadi? Jika semua orang tidak pernah marah sama sekali, apakah itu baik? Apa? Jawabannya, marah karena kebenaran biasanya didorong oleh keinginan untuk menegakkan keadilan, menolak kemungkaran, atau membela orang yang terzalimi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, silakan duduk. Sudah bagus belum temannya presentasi? Oke, kelompok 1 sudah presentasi dengan bagus. Tadi Ibu mau nanya yang bertanya tadi siapa dari kelompok 2? Indri dan siapa? Indri dan Azriel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru menjelaskan diri, ego yang tinggi dan ingin selalu benar. Tandingkan respon tenang. 5. Mari pada remaja saling muncul sebagai bentuk ekspresi. Selain stres atau lapar dan faktor eksternal kayak ejekan teman itu juga dari emosi hingga dunia lain adalah sama-sama mengalami tekanan. Jika faktor internal misalnya stres atau lapar dan faktor eksternal misalnya ejekan teman. Oke, sudah bagus. Ya, silakan maju kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kesehatan mental dan fisik. Mudah marah, membuat pikiran tidak tenang, Ketiga kelompok tadi itu presentasinya sudah bagus, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diberikan juga sudah bagus dan mendapat jawaban yang sangat baik. Kemudian Ibu mau minta refleksinya dulu mengenai pembelajaran hari ini, menyenangkan atau tidak? Oke, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Coba, ada yang tahu? Tentang kadap, cara mengatasi emosi itu bagaimana mengendalikan emosi. Kemudian apa lagi yang udah kita pelajari? Macam-macam emosi, ada emosi yang positif, ada emosi yang negatif. Kemudian apa lagi? Faktor-faktor penyebab emosi, ada faktor apa aja tadi? Faktor eksternal atau internal, atau bisa juga disebut faktor fisik dan faktor apa tadi? Psikis, ya. Untuk materi selanjutnya, kita akan membuat salah satu produk video, yaitu yang berisi ajakan untuk bisa mengontrol apa? Emosi, untuk mengontrol sifat temperamental gitu ya. Nah, nanti dibuat dalam bentuk video dan diunggah ke sosial media. Boleh di Instagram atau di TikTok. Oke, sampai sini jelas? Berdasarkan kelompoknya. Jelas ya? Oke, Ibu Hari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.